الحمد لله الداعي إلى طاعته والموافق لهدايته الذي أمر عباده بعبادته وبين له أحكام الشريعة. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشيخنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ويا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين أي قوام الدين، كما أن العمود قوام البيت وبها عشر الصالح زين الوجه ونور القلب إلى الحديث. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama adalah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya. Kita diberikan sehat walafiat, diberikan kekuatan tenaga baik pikiran maupun fisik, diberikan kesempatan untuk bisa berada di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat. Mudah-mudahan ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Patut bersyukur juga bahwa kita pada saat ini ditempatkan oleh Allah sesuai dengan kehendak-Nya. Artinya kita ditempatkan pada tempat yang semestinya. Hari Jumat adalah merupakan salah satu kegiatan ibadah sholat Jumat yang wajib bagi kita untuk melaksanakannya. Kewajiban kita sebagai makhluk diciptakan oleh Allah semata-mata hanya untuk beribadah, sehingga pantaslah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala berada di tempat yang semestinya. Ketika kita sudah tahu tentang wajib dan sunnahnya atau mubahnya suatu perkara, kemudian kita menempatkan diri pada tempat yang tidak semestinya, tidak ada uzur syara, tidak ada uzur yang lainnya, sengaja kita meninggalkan sholat, maka itu termasuk kepada perbuatan yang zalim. Zalim adalah wad'u syai'in muqtarinan wad'u syai'in bi ghairi mahallihi, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, maka itu adalah termasuk kepada perbuatan yang zalim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berada di tempat yang semestinya. Selanjutnya salawat serta salam semoga tercurah pada baginda alam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai pembawa risalah kebenaran dari jalan kegelapan, jalan jahiliyah menuju jalan yang terang benderang. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah,
Selanjutnya selaku khatib senantiasa berwasiat khususnya pada diri saya pribadi dan umum pada hal sekalian. Mari kita sama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangan, di mana takwa adalah pakaian keimanan seseorang. Tanpa adanya satu ketakwaan yang artinya melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah, orang itu memiliki satu keimanan, namun keimanannya itu masih dalam keadaan telanjang, belum memiliki pakaian atau belum berpakaian. Hadirin kaum muslimin wa rahmatullah. Selanjutnya mari kita renungkan satu hadis Rasulullah SAW tentang kaitannya dengan ayat Al-Quran yang tadi dibacakan, hafizu 'alas shalawat ayat khamsi biyadaya bi awqatiha. Peliharalah oleh kamu sekalian salat-salatmu, yang maksudnya adalah salat yang 5 waktu, biadaiha bi awqatiha, dengan menunaikannya sesuai dengan waktunya, di mana salat yang 5 waktu kita sudah maklum telah ditentukan waktu-waktunya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa salat adalah merupakan tiang agama. Dalam arti bukan berarti agamanya itu akan runtuh. Agama tetap tegak. As-salatu imaduddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Dalam hadis yang lainnya demikian, bahwa salat adalah merupakan tiang agama. Siapa orang yang meninggalkannya maka dia salah akan meruntuhkan agama. Agama di sini bukan berarti agama secara keseluruhan. Yang dimaksud adalah tiang agama adalah agama yang ada pada diri kita. Ketika kita tidak ada uzur, tidak ada halangan yang sesuai dengan syariat agama, sengaja meninggalkan sholat, maka kita itu termasuk pada orang yang meruntuhkan pada agama kita sendiri, dan patut dipertanyakan agama kita apa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, as-salat imaduddin ay qiwamuddin kama annal amuda qawamul bait. Salat yang dimaksud salat yang agama adalah sebagaimana tiangnya rumah, tiangnya rumah adalah merupakan suatu kekuatan untuk suatu rumah, suatu bangunan. Wa biha asyurihi sholih, ketika orang itu sedang menegakkan sholat, memelihara sholatnya, dia akan memiliki 10 keuntungan, 10 keutamaan, yang diantaranya adalah zailul wajhi. Ketika orang melaksanakan sholat dengan khusyuk, wudu, dengan bacaan yang rapi, dengan bacaan yang bagus, bacaannya ataupun gerakannya yang sesuai dengan aturan fikih, sesuai dengan aturan syariat, zailul wajh, maka dengan sholat itu akan menghias wajah. Orang yang setelah melaksanakan sholat, dia akan memiliki wajah yang bercahaya, wajah yang damai, wajah yang tentram. Kemudian wa nurul qalbi, orang yang melaksanakan sholat secara benar akan memberikan cahaya pada hati, karena
hati itu akan dapat mempengaruhi sikap seseorang. Ketika hatinya bagus, ikhlas, maka sikap perbuatannya akan berdampak positif pada orang lain, baik dirinya ataupun pada orang lain. Sikap perbuatan adalah merupakan bocoran daripada hatinya. Maka laksanakanlah sholat sesuai dengan aturan syariat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Dalam hadis yang lain, sholatul rajuli nurun fi qalbihi. Sholatnya seseorang itu akan menjadi cahaya dalam hatinya. Faman syaa minkum falyunawwir qalbahu. Orang yang menghendaki di antara kamu sekalian, falyunawwir, maka cahayakanlah hatimu dengan cara sholat yang benar. Kemudian dalam hadis yang lain, kum fasalli. Ru'yanahu sallallahu alaihi wasallam qala, kum, kata Rasul, berdirilah kamu, laksanakanlah, fasalli, dan sholat. Fa inna sholata syifa'un. Maka kata Rasul, sesungguhnya sholat itu adalah merupakan suatu obat. Banyak sekali hikmah yang bisa kita dapat dari ibadah-ibadah yang kita laksanakan secara benar. Inna Allah idza anzala ahatan minas sama ala ahli al-ardi sarafaha an umari masjid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila menurunkan suatu penyakit dari langit, di mana penyakit itu adalah merupakan kehendak Allah. Apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu penyakit dari langit ala ahlil ardi, kepada penduduk bumi, sarafaha numaril masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan membelokkannya dari orang-orang yang memakmurkan masjid. Makna memakmurkan masjid ini sangat luas sekali, baik dimulai dari membangun, memelihara, memperindah, mempernyaman, itu adalah bagian daripada amal masjid atau memakmurkan masjid. Dalam Al-Quran dikatakan, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Pastinya orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan percaya pada hari akhir atau hari kiamat. Maka selayaknya bagi kita bisa memakmurkan masjid dengan cara kita masing-masing. Termasuk meramaikan di sini adalah, atau memakmurkan di sini adalah kita melaksanakan sholat tiap waktu dengan cara berjamaah, karena di dalamnya memiliki banyak keuntungan di dalam sholat berjamaah. Sholat berjamaah di antara keuntungannya adalah ketika sholat kita belum benar, banyak yang salahnya, maka sholat kita akan ke bawah sempurna karena fadilah sholat berjamaah. Begitu, janganlah kita segan-segan melaksanakan sholat berjamaah untuk menyempurnakan sholat kita, kewajiban kita setiap 5 waktu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya, keuntungan dari orang yang menegakkan sholat adalah wa unusun fil qabr, memiliki satu ketenteraman nanti di alam kubur kita. Kemudian manzilur rahmah, kita ditempatkan atau kita akan diturunkan rahmat, kasih sayang Allah. Kemudian wa miftahus sama,
ketika orang menegakkan sholat ya 5 waktunya, ditambah lagi dengan sholat sunnahnya. Ketika kita berdoa, maka pintu langit terbuka, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, demikian yang dapat kami sampaikan, semoga ada manfaat untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil ma'ruf wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min al-zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wa astaghfirullaha wa rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladhi an'ama alayna bi ni'mati al-iman wal islam wa zada 'ala al-ibadati al-asnam wa 'ada liman ata'ahu bil jannati 'ala ad-dawam wa tawa'ada liman 'asani bi qawlihi fi jahannam. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul anam wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul barakati 'ala ad-dawam. اللهم صل وسلم على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه في ظهور الجنة العظيم. أما بعد، يا إخواني رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله ولا تكونوا من عباد الفاجرين الموعود بالعذاب الأليم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات. اللهم صل على المسلمين من جميع الأفات والبريات. اللهم اهلك المشركين والمسلمين ويقاتلون أولياء واتبع أعداءك أعداء أعدائك ويزداد ذلك الجلال برحمتك يا رحيم يا مجيب السائلين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. إنه كان البحر مدادا لكلمات ربي ولكن البحر وأنت كلمات ربي ولو جئنا به مددا
بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله سمع الله 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 الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولهم أجر غير ممنون. وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله سمع الله 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
والسلام على المرسلين.